Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Semoga masih pada sehat. Kembali lagi ke praktikum geofisika eksplorasi pertama. Pada kesempatan kali ini di acara ke-6, materi yang akan dibahas adalah metode polarisasi terimbas atau induced polarization dengan asisten acara adik saya, Faiza Rahman Hakim dan Riri Nur Arifah Yusufika. Sebelumnya saya akan paparkan tujuan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama untuk mengkaji tentang prinsip kerja dari metode geofisika polarisasi terimbas, dan yang kedua adalah untuk mengetahui aplikasi menggunakan konfigurasi dipol-dipol pada metode polarisasi terimbas ini. Nah, pada dasarnya metode polarisasi terimbas ini masih tergolong sama dengan resistivity, di mana mereka tergolong dalam metode geolistrik. Metode-metode tersebut sama-sama menggunakan arus listrik dalam praktiknya yang diinjeksikan ke bawah permukaan tentunya. Di mana resistivity sendiri itu untuk mengetahui kemampuan dari suatu mineral atau batuan dalam menghantarkan listrik, sedangkan pada IP untuk mengetahui chargeability atau kemampuan dari material. Di sini material yang dimaksud adalah mineral dan batuan dalam menyimpan arus listrik sesaat arus listrik dikenai ke dalam material tersebut. Nah, chargeability sendiri merupakan salah satu sifat fisika batuan yang berhubungan dengan nilai konduktivitas dari batuan. Metode IP sendiri merupakan pengembangan dari metode resistivity, maka teknis dari cara pengambilan data atau pengukuran di lapangan tidak terlalu jauh berbeda. Di metode IP ini sendiri banyak digunakan khususnya pada eksplorasi geologi. Contohnya eksplorasi dalam biji pada endapan-endapan porfiri atau endapan logam dasar. Selain itu digunakan juga dalam groundwater exploration dan panas bumi tentunya. Selanjutnya berikut merupakan nilai dari chargeabilitas dari berbagai mineral. Umumnya mineral-mineral yang memiliki chargeability itu adalah mineral-mineral logam. Salah satunya adalah kelompok sulfida. Di sini kita bisa lihat pirit, kalkosit, kalkopirit, bornit, dan galena, dan ada juga mineral logam seperti copper atau tembaga, dan yang lainnya contohnya adalah mineral yang termasuk dalam kelompok oksida ya, seperti magnetit, hematit, dan juga yang lainnya seperti ada grafit, malachit. Next, kemudian apa sih penyebab dari polarisasi itu sendiri? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya metode IP ini adalah untuk mengukur adanya polarisasi di dalam suatu medium. Medium yang kita bahas kali ini adalah mineral atau batuan karena pengaruh dari arus listrik yang melewatinya. Metode IP sendiri digunakan untuk mengamati beda potensial yang terjadi setelah arus listrik yang kita alirkan dihentikan. Nah, kita asumsikan beberapa energi itu tersimpan dalam material, dalam hal ini yaitu mineral atau batuan. Meskipun secara teoritis energi tersebut tuh tersimpan bisa dalam berbagai bentuk seperti mechanical, electrical, dan chemical. Namun menurut buku Telford dalam studinya, umumnya energi tersebut disimpan dalam bentuk chemical atau kimia. Yang paling penting itu faktor chemicalnya. Lalu kemampuan menyimpan energi kimia tersebut disebabkan oleh apa? Nah, di sini terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kemampuan untuk menyimpan energi tersebut. Yang pertama, adanya variasi dari mobilitas ion pada fluida dalam struktur batuan. Adanya ion-ion elektrolit dalam struktur-struktur batuan. Atau efek ini pun bisa disebut sebagai polarisasi membran atau elektrolitik, di mana biasanya terjadi pada material yang tidak mengandung logam. Yang kedua, adanya variasi antara konduktivitas ion dan elektron, di mana mineral logam itu hadir, atau bisa disebut polarisasi elektroda atau overvoltage, di mana faktor utamanya ya tadi adanya kehadiran dari mineral logam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah polarisasi membran.
Konduksi elektrolistrik merupakan salah satu faktor utama terjadinya polarisasi membran yang dapat ditemukan di hampir semua jenis batuan. Dan konduksi tersebut merupakan satu-satunya yang dapat terbentuk ketika tidak ada mineral yang hadir dan dalam frekuensi yang sangat rendah. Tentunya, struktur batuan merupakan faktor utama untuk terjadinya konduksi tersebut, di mana dari struktur tersebut akan membentuk sifat porositas dari batuan sehingga arus listrik itu dapat mengalir. Umumnya, mineral pada batuan itu memiliki pertukaran ion negatif di permukaannya, seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Ini merupakan batuan yang memiliki struktur atau kita sebut pori. Pada kondisi di atas ini merupakan kondisi tidak dialiri listrik, dan pada bagian bawah pada gambar B ini kondisi dialiri listrik. Di mana pada titik-titik hitam ini merupakan ion positif dan yang putih ini adalah ion-ion negatif. Nah, ketika material ini dialiri listrik, muatan positif akan terikat pada daerah permukaan atau daerah yang banyak memiliki ion negatif. Tentunya kita bisa ditemukan di mineral-mineral yang sifatnya halus atau mineral lempung, seperti yang diilustrasikan pada gambar di sini. Nah, akibatnya distribusi polaritas tersebut akan terhambat, akan terbentuk hambatan-hambatan yang berupa membran. Maka mobilitas ion akan berkurang, sehingga terbentuklah gradien konsentrasi ion-ion yang berlawanan dengan arus listrik yang mengalirinya, di mana gejala tersebut merupakan polarisasi dari membran. Nah, namun ketika arus dimatikan, ion-ion yang tadi membentuk hambatan-hambatan tersebut akan kembali pada kondisi semula, yang tentunya dengan sejumlah waktu. Nah, polarisasi membran secara umum itu akan memiliki nilai maksimum, di mana jika batuan tersebut memiliki material lempung dengan kadar kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, perlu diingat juga material lempung di sini pun perlu kalian bedakan ya. Lempung itu kan ada berbagai terminologi. Lempung sebagai mineral, lempung sebagai ukuran, dan lempung sebagai batuan. Pada kasus ini kita menggunakan lempung sebagai mineral dan sebagai batuan. Dan ketika kita masuk ke lempung sebagai mineral lempung itu pun banyak jenisnya. Katakanlah pada mineral lempung monorhenonite, itu akan memiliki nilai yang rendah polarisasinya. Namun ketika kita pada mineral lempung jenis kaolinite, itu akan memiliki nilai polarisasi yang cenderung tinggi. Lain halnya pada lempung dalam konteks batuan, yaitu contohnya adalah shale, batuan yang berukuran halus seperti lempung atau lanau, batu lempung atau batu lanau, di mana mereka itu akan menunjukkan nilai polarisasi yang rendah. Jadi dari material lempung sendiri akan memiliki karakterisasi masing-masing ya. Dan kehadiran dari material lempung ini pun harus scattered atau tersebar di matriks, bukan dia hadir sebagai nodul atau sisipan. Dan yang paling penting harus memiliki salinitas atau elektrolit. Selanjutnya yang kedua yaitu polarisasi elektroda. Pada prinsipnya tidak beda dengan polarisasi membran, namun pada polarisasi elektroda sangat dipengaruhi oleh kehadiran dari material logam dan aliran arus, baik itu yang bersifat elektronik ataupun yang elektrolitik. Reaksi kimia berlangsung pada permukaan mineral dan larutan. Pada gambar ilustrasi di samping, pada bagian atas menunjukkan arus listrik sepenuhnya elektrolitik, namun pada bagian bawah, di mana hadirnya mineral logam, memiliki pertukaran ion pada masing-masing permukaan logamnya, yang menghasilkan akumulasi-akumulasi ion yang saling berdekatan, dan menghasilkan sel elektrolisis tentunya. Kemudian akan terjadi pertukaran aliran listrik dan elektron, baik pada logam dan larutan, di mana pada fisika disebut sebagai overvoltage. Karena kecepatan arus listrik pada elektrolit jauh lebih lambat daripada di metal, maka tumpukan ion tersebut tuh dipertahankan oleh tegangan potensial eksternal. Dan ketika arus diputus, tentunya energi yang tersimpan pada medium tersebut atau mineral logam tersebut akan meluruh seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itulah yang dihitung.
dan ion-ion pun akan kembali pada kondisi semula. Selanjutnya alat survei dari polarisasi terimbas, di mana terdiri dari seperangkat alat ukur IP, yaitu yang pertama transmitter dan receiver. Terdapat beberapa jenis juga, baik dia yang time, frekuensi, magnetik, ataupun yang fase. Yang kedua itu adalah aki, sumber dari energi. Yang ketiga itu adalah elektroda, baik yang dia arus dan dia potensial. Terus ada 4, yaitu kabel-kabel penghubung. 5 tentunya meteran untuk mengukur jarak. Yang keenam adanya kompas. Prinsip kerja dari metode polarisasi terimbas ini dijelaskan dalam ilustrasi gambar di samping, di mana arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi itu melalui 2 elektroda arus. Kemudian beda potensial yang terjadi diukur melalui 2 elektroda potensial. Ya, jadi kita menggunakan 4 elektroda. Pada prinsipnya, setelah arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi tersebut, kita akan mengamati beda potensial yang terjadi setelah arus listrik tersebut dihentikan. Nah, ketika arus diputus, idealnya beda potensial tersebut langsung menjadi 0 atau hilang. Tetapi, pada medium-medium tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya, akan menyimpan suatu energi dan akan dilepaskan kembali. Jadi walaupun arus sudah diputus, tetapi beda potensial masih ada dan akan meluruh terhadap waktu dan berangsur-angsur hilang atau nol. Efek ini disebut dengan efek induced polarization. Selanjutnya yaitu ada cara pengukuran metode IP. Sebenarnya terdapat 4 macam metode pengukuran, yaitu pengukuran dalam domain waktu atau time domain, yang kedua domain frekuensi, yang ketiga sudut fase, yang keempat itu MIP atau magnetic induced polarization. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 2 pengukuran saja, yaitu domain waktu dan domain frekuensi, karena terkait dengan konfigurasi dipol-dipol. Yang pertama yaitu time domain measurements atau domain waktu. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengukur efek IP dalam fungsi waktu, di mana kita akan membandingkan residual voltage yang hadir pada satuan waktu dengan steady voltage setelah arus diputus. Pada gambar ilustrasi di samping menunjukkan pengukuran domain waktu, di mana terdapat beda potensial versus domain waktu. Nah, pada awalnya, nilai dari beda potensial ini kita memiliki nilai yang konstan atau steady voltage. Namun, pada waktu tertentu, arus akan diputus dan nilai dari beta potensial tersebut tidak akan langsung turun menjadi 0, namun dia akan meluruh dengan perubahan yang akan mengecil seiring berjalannya waktu. Pada gambar B ini merupakan zoom dari ilustrasi gambar A, menunjukkan bahwa gambar yang diarsir merupakan luasan yang harus kita cari untuk mengetahui nilai chargeabilitas atau M, di mana dibatasi oleh selang waktu tertentu. Dan batas waktu tersebut harus diukur sebelum nilai beda potensial ini setara dengan nilai noise yang ada. Pada pengukuran domain frekuensi digunakan minimal setidaknya 2 atau lebih apparent resistivity atau tahanan jenis semu. Pada pengukuran domain frekuensi ini, kita akan mendapatkan 2 formula, yaitu yang pertama PFE dan yang kedua adalah MF. PFE itu sendiri merupakan persen frekuensi effect, di mana rumusnya adalah 100 dalam kurung rho 2 dikurangi rho 1 per rho 1, dan MF sendiri merupakan metallic factor yang rumusnya adalah 1000 dikalikan PFE per dalam kurung rho 2 dibagi 2pi. Selanjutnya adalah hubungan antara pengukuran domain waktu dan domain frekuensi. Pada penjelasan sebelumnya di domain waktu, kita dapat menghitung dari nilai chargeability atau M dengan perhitungan menggunakan integral. Namun, dengan adanya hubungan antara domain waktu dan domain frekuensi ini, kita dapat menurunkan rumus dari nilai chargeability itu, di mana menggunakan perhitungan limit dan teori transformasi Laplace, yang hasil akhirnya didapatkan nilai dari chargeability yang didefinisikan sebagai FE dibagi dalam kurung 1 ditambah FE, di mana FE itu sendiri memiliki nilai kurang dari 1. Selanjutnya adalah konfigurasi elektroda pada metode IP ini.
Tidak terlalu berbeda jauh dari metode sebelumnya yaitu resistivity. Konfigurasi elektroda pada metode IP ini meliputi Wiener, selam bersih, dipol-dipol, pol-dipol, dan square array. Nah, pada konfigurasi dipol-dipol ini adalah konfigurasi yang paling umum digunakan pada pengukuran IP. Alasannya kenapa? Karena yang pertama itu mudah dalam proses akuisisi, dan yang kedua adalah elektroda potensial dan elektroda arus terpisah satu sama lain, sehingga sinyal elektromagnetik lebih mudah untuk tereduksi. Berikut merupakan ilustrasi dari konfigurasi dipol-dipol, di mana elektroda arus dan elektroda potensial bergerak bersama-sama, sehingga nantinya diperoleh harga tahanan jenis semu secara lateral atau horizontal. Pada konfigurasi dipol-dipol ini sangat bagus untuk mapping, karena kita akan melihat perbedaan secara horizontal nilainya. Yang pada akhirnya, dengan konfigurasi ini akan diperoleh pseudo section dari berbagai parameter seperti nilai PFE, M, ataupun metallic factor. Nah, selanjutnya, dari masing-masing konfigurasi itu tentunya memiliki nilai faktor geometri atau K yang berbeda-beda, sehingga rumus dari tahanan jenis atau rho dari masing-masing konfigurasi itu pun akan memiliki rumus yang berbeda, di mana kita ketahui rumus dari tahanan jenis itu adalah K kalikan R, dan K dari konfigurasi dipol-dipol didefinisikan sebagai berikut, dan R seperti kita tahu yaitu V per I. Selanjutnya pada bagian terakhir ini merupakan tabel yang akan kalian gunakan untuk kebutuhan interpretasi nantinya dari nilai-nilai yang telah kalian ukur sebelumnya, seperti nilai metallic factor atau PFA percent frequency effect. Adapun nilai lainnya yaitu chargeability bisa kalian cari, dan nanti dari ketiga nilai tersebut kita akan gunakan untuk membuat pseudo section. Sekian dari penjelasan materi induced polarization atau polarisasi terimbas ini. Untuk langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh Mbak Riri nantinya, dan terkait untuk laporan resmi nanti akan kami kabarkan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.